wabarakatuh. Kita mulai, coba tata kelasnya disiapkan kelas kita dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, ada yang absen hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Nah, coba minggu kemarin siapa yang masih ingat pelajaran kita mengenai apa? Lembaga sosial. Lembaga sosial. Ya. Ada berapa kemarin lembaga sosial itu? Mana yang 5 itu? Lembaga pendidikan, Ya. ekonomi, keluarga, agama. Iya, bagus ya. Nah, sekarang pembelajaran kita adalah mengenai ekonomi maritim di Indonesia. Hanya dengan apa? Kalau maritim, kalau Laut. laut, apa lagi? Suka semuanya? Suka. Alhamdulillah kalau suka ya. Ikan itu adalah kita dapatkan dari laut, selain dari sungai juga ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran problem based learning, maritim di negara ASEAN dengan percaya diri menelaah 4 strategi kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia, menyajikan hasil analisis tentang potensi ekonomi maritim di Indonesia dengan tanggung jawab dan percaya diri, merumuskan 4 hasil analisis tentang strategi kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia dengan percaya diri dan bertanggung jawab. Sekarang coba kalian perhatikan. Yang pertama, gambar apa itu? Nelayan. Nelayan sudah menangkap ikan. Yang kedua, Pelaut. pelaut. Yang ketiga, Perikanan. mengumpulkan Barang. barang. Bagus. Nah, sekarang coba buka ya. Halaman 166 nanti sampai 174 itu ya. Ya. Nah, silakan. Kemudian Ibu membagi kalian per kelompok. Mulai dari Raffi. Hitungnya cukup sampai 4. Nanti kembali lagi. 1, 2, 3, 4, 1. Nah ya. 1, Jo. 4, 1, 2, 3, 4, 1. Yang dapat nomor yang sama. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Ya. Untuk mejanya silakan. 1, 2, 3. Materi kita tadi ada 4 ya. Yang pertama mengenai potensi ekonomi maritim. Nah, jadi kelompok 1 dapat tugas nanti berdiskusi mengenai potensi ekonomi maritim ya, potensi ekonomi maritim. Kemudian yang ini kondisi ekonomi maritim di Indonesia ya. Ini kelompok 3. Kelompok 3 kondisi ekonomi maritim di ASEAN. Nah, yang keempat strategi kebijakan ekonomi maritim di Indonesia. Nah, untuk materi Ibu jelaskan, kemudian akan Ibu bagikan LKPD ya. Nanti akan ada kalian isi sesuai dengan tugas kalian masing-masing. Nah, kalian akan berdiskusi setelah Ibu jelaskan. Perhatikan di gambar menangkap ikan, terumbu karang, kemudian ada rumput laut ya. Nah, kita lihat yang pertama potensi ekonomi maritim di Indonesia. Di gambar apa tadi? Rumput laut. Nah, ini adalah contoh potensi ekonomi maritim yang ada di Indonesia. Daya alam yang terkandung di laut. Nah, muncul pertanyaan. Nah, apa pertanyaannya? Apakah pembangunan yang dilakukan telah menempuh sektor kelautan sebagai modal pembangunan yang unggul? Ya. Nah, ini gambar bawah laut. Siapa yang pandai berenang di sini? Pandai semuanya? Alhamdulillah, karena kalian dekat dengan sungai ya. Bagus. Adakah gambar yang indah dan menarik ini di sungai kalian? Kalau ini di dasar laut nah ya. Nah, siapa tahu nanti kalian menjadi penyelam-penyelam handal ya. Yang akan kalian dapat. Tugas kalian sekarang berkelompok. Ekonomi maritim di Indonesia. Yang ketiga apa?
Diskusi ekonomi maritim di ASEAN. Ya, bagus. Yang keempat apa? Strategi kebijakan bebas. Nah, silakan manfaatkan buku sumber kalian. Ya, paketnya mana? Halaman 106. Baca mengenai potensi ekonomi dari sektor pelayaran, ya, sektor perikanan. Tentukan ketua kelompok masing-masing langsung nanti itu yang akan membahas hasil diskusinya ya. Apa yang diandalkan di Asia Tenggara itu? Lihat, ya. Baca dulu, dibaca, dipahami, kemudian bisa dibuat ringkasannya. Penilaiannya, keaktifan kalian Ibu ambil sambil berjalan. Ya, penilaiannya apa? Yang pertama LKPD yang kalian kerjakan. Ya, LKPD yang kalian kerjakan itu ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan ya. Kemudian sikap. Jadi sekarang saatnya kita presentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. 1. Meningkatkan pengolahan pelabuhan serta alat-alat penunjang pelabuhan dan menjalin kerjasama internasional. 2. Menyediakan lahan khusus untuk pengembangan ekonomi maritim. 3. Berikut kelompok 2. Perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara dibatasi oleh wilayah Namanya apa itu? kondisi ekonomi maritim Di Asia Tenggara. Apa yang menjadi sektor andalan di Asia Tenggara? laut. Di laut apa? Apa? Perikanan. Ya, karena andalannya adalah laut, tentu hasil laut pertama adalah ikan. Ada tanggapan dari kelompok 1? Ada? Pas? 2? Siapa yang bisa menambahkan kira-kira sektor andalan atau contoh potensi ekonomi maritim yang terkandung di Laut Indonesia itu apa? Bisa bantu Ibu? Kita kaya dengan sumber daya ikan, tapi kenapa masyarakat kita masih banyak yang miskin, terutama di daerah pinggiran pantai? Kan kalian lihat itu ya, bagaimana potret kehidupan, apakah itu rumah mereka, perekonomian mereka. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Kira-kira apa, Rafi? Ya, bagus, silakan. Karena kurangnya Apa yang kurang, Nak? sumber manusia. Dalam mengelola. Ya, apa contohnya? Peralatan yang mereka pakai masih tradisional. Kemudian ilmu untuk mengolahnya masih kurang. Masih ada? Tia? Nah, silakan Tia. Ada? Apakah guna terumbu karang? Terumbu karang. Ya, bagus. Terumbu karang. Tadi kalian berapa? Nah, ini terumbu karang. Nah, si Tia menanyakan apa manfaatnya atau apa guna dari terumbu karang itu? Tempat ikan ngapain? Beristirahat. Bobo cantik. Ya. Apa? Tempat apa? Bertemunya ikan? Oh, bersemunya ikan. Ibu kira bersemunya ikan. Di tempat berkembang biakan ya, bisa. Apa lagi? Hiasan bisa. Ya. Kan banyak penyelam yang mengambil karang itu nanti untuk dianggap sebagai hiasan. Tapi bolehkah dieksploitasi secara besar-besaran? Ya. Nah, sudah terwakili jawabannya? Ya, terumbu karang. Masih ada? Bisa. Ya, silakan. Manfaat
Nah, manfaat rumput laut. Jadi ikut-ikutan Siti A ya. Tadi rumput garam, sekarang rumput laut. Siapa yang bisa bantu? Rumput laut. Sebagai bahan makanan. Nah, bahan makanan. Obat-obatan, pintar. Apa lagi? Siapa yang sudah pernah makan rumput laut? Enak? Bagaimana rasanya? Ya enak, biasanya dicampur untuk bahan es. Ya, biasanya kalau bulan puasa itu ya, dicampur dengan cincau. Wah enak, udah lapar semuanya ya. Untuk alat kecantikan, bahan yang digunakan untuk menambah ramuan kecantikan. Biasanya perempuan ya. Nah, untuk bahan kosmetik. Anak ibu ini kalau bisa jangan berhadapan dulu dengan kosmetik ya. Nah, bagus kita secara natural ya. Silakan kembali ke tempat masing-masing, kumpulkan LKPD-nya. Satu orang kumpulkan, yang lain kembali ke tempat. Bersiap untuk evaluasi. Nah, perhatikan, salin, langsung jawab. Waktunya 5 menit. Ya. Silakan buat nama, kelas, tanggal jangan lupa. Nah ini ya. Nah silakan. Yang pertama dikumpul. Nah ketua kumpulkan gambar jawaban teman-temannya. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai materi kita? Tidak. Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Ekonomi maritim adalah suatu kegiatan ekonomi yang di dalamnya mencakup transportasi laut, industri. Itu kesimpulan pelajaran kita hari ini ya. Ada yang mau menambahkan? Artinya apa? Ekonomi maritim itu adalah berhubungan dengan laut ya. Apakah itu transportasi laut, sumber daya alam yang ada di laut. Nah ini dia mengenai ekonomi maritim ya. Sekalian sebagai penerus bangsa, apakah kita harus eksploitasi sebesar-besarnya kekayaan sumber daya alam laut ini? Tidak. Silahkan kita eksplorasi, tapi tentu dengan menjaga pelestariannya. Bagaimana cara menjaga pelestariannya? Contohnya bagus, tidak buang sampah ke laut. Ya, karena apa? Spesies-spesies yang ada di laut nanti bisa mati. Kemudian menangkap ikan, apakah kita pakai racun? Tidak. Banyak hal yang bisa kalian upayakan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Baik, untuk pelajaran hari ini Ibu mau refleksinya. Bagaimana kira-kira mengenai aktivitas pembelajaran kita hari ini? Apakah bisa kalian pahami? Sangat membosankankah? Nah, ada masukan silakan. Silakan berdiri. Bagaimana? Senang, apa lagi? Dapat pelajaran yang baik tentang Kondisi laut. Bertambah ilmu mengenai kondisi laut. Apa lagi? Bosankan? Bagaimana? Ya, bisa? Dengan adanya pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian semakin aktif. Jangan banyak diam. Carilah atau galilah informasi sebanyak-banyaknya. Kalian bisa manfaatkan internet. Nah, nanti bisa kalian keluar nanti cari jaringan. Silakan nanti akses YouTube. Nanti Ibu berikan linknya. Ya, mengenai pembelajaran kita. Pembelajaran berikutnya, ya, untuk pertemuan berikutnya kalian baca buku paket halaman 174. Ya, berarti ini adalah untuk materi kita berikutnya. Dan ada lagi pertanyaan tidak? Tidak. Kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.